Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Selasa nak ya. Tetap semangat, langsung saja dibuka bukunya halaman 80 sampai dengan 84. Materi hari ini IPA dan PPKN ya. Jangan di-skip, dengarkan sampai akhir, jangan hanya dilihat soalnya saja ya. Didengarkan, disimak sampai akhir. Langsung saja kita ke halaman 80. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi setiap tumbuhan itu punya ciri-ciri yang berbeda nak ya. Ada tumbuhan yang batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Nah, jadi dari perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri mereka atau adaptasi ya. Jadi mereka punya ciri-ciri ya. Dari ciri-ciri tersebut mereka melakukan penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, adaptasi sendiri berarti kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar bertahan hidup di habitatnya, bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa? Karena setiap jenis tumbuhan itu habitatnya berbeda-beda ya. Kita akan pelajari 5 contoh penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya ya. Yang pertama ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Nah, sebelum itu Bu Fitri jelaskan dulu ya, bahwa tumbuhan itu kehilangan air melalui penguapan. Ya, jadi tumbuhan kehilangan air melalui penguapan. Penguapan sendiri berarti perubahan bentuk cair menjadi gas. Ya, jadi nanti mereka dari air berubah menjadi uap air, itu penguapan. Ya, jadi dia menguap nanti. Oke. Kemudian yang pertama ada xerofit ya, berarti tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kaktus, cocor bebek, kurma, dan lidah buaya. Nah, di situ ada gambar kaktus nah halaman 80. Ada ciri-cirinya beserta fungsinya. Yang pertama batangnya tebal, fungsinya menyimpan cadangan air yang banyak. Kemudian daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya juga berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Akar yang sangat panjang fungsinya mencari sumber air. Ya, jadi dari ciri-ciri tersebut ya dia melakukan adaptasi atau penyesuaian diri di lingkungan yang kering atau sedikit air ya. Nah, ini kaktus, cocor bebek, kurma, dan lidah buaya contohnya ya. Yang kedua, penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofit. Biasanya ini dia tumbuh di laut, muara sungai atau pantai ya, dengan keadaan tanah yang berlumpur dan berpasir, juga memiliki sedikit oksigen ya. Contohnya tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau sendiri memiliki akar nafas yang tumbuh ke permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga yang berakar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur ataupun menahan terjangan ombak. Daun tumbuhan bakau itu kaku dan tebal ya, permukaannya licin untuk mengurangi penguapan nih dan juga menyimpan air. Jadi kalau dia nguap ya dia berkurang, kemudian dia nyimpan air ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam ya. Paham ya? Kemudian penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan di lingkungan air ya, atau disebut juga hidrofit ya. Nah, contoh hidrofit ini ya berarti teratai ya. Teratai ini hidupnya mengapung di air ya. Ciri-cirinya itu daun lebar ya sebagai adaptasi dia ya untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Nah, ini teratai ya. Kemudian contoh hidrofit yang kedua itu eceng gondok. Pangkal tangkainya itu berongga nak ya, jadi membantu mengapung di permukaan air. Punya akar lebat untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terbalik. Nah, bisa dilihat yang menggelembung itu ya dia berongga ya sehingga membantu dia mengapung di permukaan air. Nah, ini dia akarnya lebat, oke? Kemudian yang keempat itu adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofit ya. Nah, di sini ya penguapan terjadi dengan lambat ya karena dia itu hidupnya di lingkungan lembab, jadi dia penguapannya itu lebih lambat.
Nah, air yang dikeluarkan itu melalui struktur khusus ya, maksud Bu Fitri di situ struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda ya. Stomata sendiri itu celah ya. Jadi kalau di dalam tumbuhan itu, di daun itu akan terjadi proses fotosintesis ya, sinar matahari yang berubah menjadi energi ya. Jadi mereka itu dilepaskan atau melepas melalui celah yang dinamakan stomata. Oke? Ya, ini contohnya ya. Contohnya ada begonia ya. Jadi begonia. Nah, begonia ini sendiri Nak ya memiliki bentuk daun yang tidak sama atau asimetris, ada yang berumbai ya, ada yang berbentuk oval, hati ya. Nah, ini juga begonia ya. Nah, ini tumbuhan paku, contoh yang kedua ya. Tumbuhan paku kemarin kita sudah belajar berkembang biak dengan spora ya. Nah, ya ini tumbuhan paku. Kemudian yang kelima ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen ya. Nah, tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga ya, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini juga penting Nak selain oksigen ya. Kenapa? Karena dia merupakan nutrisi ya, komponen dari protein ya untuk berfotosintesis, untuk tumbuh dan juga bertahan hidup ya. Nah, jadi dia melakukan penyesuaian dirinya dengan memerangkap serangga ya, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Nitrogen maksud Bu Fitri. Contohnya Venus nih. Yang ini tumbuhan Venus ya. Dia nanti nangkep serangga, kemudian ada kantung semar ya, sama memerangkap serangga juga ya. Paham sampai sini 5 adaptasi tumbuhan ya atau penyesuaian diri tumbuhan. Nah, di halaman 82 ada penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ya, jadi yang pertama ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat yang hinggap ya untuk membantu penyerbukan. Kemudian ada tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek itu kan mahkotanya bagus-bagus Nak ya. Punya warna yang mencolok, juga punya kelenjar nektar sehingga kalau lebah atau kupu-kupu ya menghisap nektarnya semacam madu nektar itu untuk membantu penyerbukan juga ya, menarik perhatian serangga juga nih ya. Kemudian yang ketiga ada bunga dandelion. Bunga dandelion ini benih sekaligus buahnya berstruktur serabut halus sehingga mudah terbawa angin. Jadi kalau dia jatuh di tempat yang tepat ya itu akan menjadi tumbuhan baru. Nah, gambar yang pertama ini bunga rafflesia Nak ya yang mengeluarkan bau busuk. Kemudian ini mawar yang punya mahkota warnanya bagus mencolok, juga kelenjar nektar, melati juga, anggrek ya. Nah, ini bunga dandelion ya, kalian lihat di situ ya, benih ataupun buahnya itu berstruktur serabut halus, jadi dia mudah terbawa angin. Ya, paham sampai sini ya? Kemudian di halaman selanjutnya ya, di halaman 83 itu ada makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia itu kaya akan keragaman suku bangsa, budaya, agama, ekonomi ya, mata pencarian, sumber daya alam dan masih banyak lagi ya. Nah, contoh di perbedaan di lingkungan sekitar kita itu ada suku yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa daerah berbeda, ya, kemudian agama yang berbeda. Dari semua perbedaan itu, Nak, ya, kita harus hidup rukun. Nah, untuk hidup rukun, untuk mencapai persatuan itu, kita memerlukan sikap-sikap yang perlu dilakukan ya. Nah, ini dia ada 3 sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang pertama peduli, berarti kita sadar bahwa orang lain punya kebutuhan yang berbeda dari kita. Kita menolong orang lain yang kesusahan itu sudah bentuk peduli. Tetangga kita kelaparan tidak punya nasi ataupun beras ya, kita memberikan mereka pertolongan itu sudah salah satu bentuk peduli ya. Nah, mendahulukan kepentingan bersama ya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya ini yang paling simpel adalah kerja bakti ya. Kerja bakti atau gotong royong itu kita bersama-sama bekerja ya kan. Kita meluangkan waktu kita ya dari kesibukan kita untuk bekerja bersama-sama, untuk bergotong royong ya. Kemudian toleransi kepada orang lain. Toleransi sendiri berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar individu Nak, meskipun terdapat perbedaan. Contohnya kita menghargai teman kita yang sedang beribadah di gereja ya. Kita menghargai agama teman kita ya, ataupun perbedaan bahasa daerah yang mungkin menurut kita
tidak sesuai dengan kehidupan kita nih yang sedang kita jalani atau suku kalian, ya kan? Nah, itu toleransi, ya. Nah, dari sikap yang sudah kita kerjakan itu, yang sudah kita lakukan, ya nak. Nah, ini ada manfaat hidup rukun, ya. Hidup rukun itu manfaatnya menciptakan kedamaian, hidup dengan aman, nyaman, dan tentram, menghindari perselisihan, sudah jelas. Kemudian kalau kita hidup rukun itu kita bisa saling membantu ketika mengalami kesusahan, ya. Terus bisa mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Jadi daripada kita bertengkar, lebih baik kita hidup rukun, ya. Kemudian ini tugasnya, silakan dikerjakan, ya. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja, ya. Semua jawaban itu ada di buku cetak dan juga di video ini, ya. Silakan didengarkan. Nomor 10 itu tuliskan 2 manfaat hidup rukun, ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jangan di skip nak, ya. Soleh-soleh Bu Fitri.